Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah al-munfaridi bil-izzi wal-jalal, al-mutafaddili bil-ata' wal-ifdal, musakhir as-sahab al-thiqal, murabbi zar'i tarbiyat al-atfal. Jalla an mithlin wa mithal, wa ta'ala an al-fikri wal-khayal. Qadimun lam yazal wa la yazal, yatafaddal bil-in'am, fa in syukur zada وإن لم يشكر زال. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله كبير المتعال وأشهد أن محمد رسول الله أشرف من وعظ وبشر وأنذر وقال اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين له. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين. Amma ba'd, jamaah sekalian, muslimin, muslimat, majlis ta'lim, wal dzikir, wal maulid, al-munawwar. Wabil khusus kepada guru kita, sahibul makan, sahibul fadilah, Guru Rozi beserta keluarga, kita doakan mudah-mudahan segala apa yang mesti dihajatkan dikabulkan oleh Allah. Dan kita doakan juga tadi tasmiyah daripada Salwa Humairah binti Harun dan siapa tadi? Dan kawannya tadi. Kita doakan mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Dan juga tentunya anak-anak kita mudah-mudahan bisa tidak hanya membuat kita bangga, tapi juga membuat Rasulullah bangga. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah meninggalkan bulan Ramadan 1 bulan 10 hari. Ini malam 10 ini, besok malam 11. Malam 11 biasanya juga diadakan manakib pinggir Sayyidah Khadijah juga nanti ditahlili juga sekalian nih, nyaman, pahalanya banyak. Amin. Jamaah sekalian, Ramadan sudah 1 bulan 10 hari yang lalu, sudah pergi meninggalkan kita, tidak terasa. Yang biasanya di bulan Ramadan kita setiap hari puasa selama sebulan penuh. Setiap malam kita makmurkan masjid musola langgar surau-surau dengan taraweh 20 rakaat tambah witir 3 rakaat lain sholat rawatibnya ini ba'diyah qobliyah. Kalau kita total dalam sehari kita sholat itu hampir 50 rakaat. Begitu makmurnya kita di bulan Ramadan dengan ibadah, di mana saat juga mau buka puasa banyak sekali di antara kita juga memberikan makan di masjid musola langgar. Al-Quran yang kita baca tadarus sampai malam di masjid, di musola, di langgar. Apalagi kalau ada mic-nya ini, terus kopinya keluar, semangat. Agak lama kolaknya keluar juga. Makmur, tadarus makmur, taraweh makmur, puasa setiap hari. Rasa-rasanya kita itu kalau mau dipikir-pikir kok sudah luar biasa sebenarnya. Makanya dahulu itu di negeri Tarim ini, itu mereka kalau sudah keluar Ramadan itu ibarat anak sekolah itu naik kelas. Yang sebelumnya tidak bisa kasar, ketika keluar Ramadan jadi kasar. Kenapa? Dia ditempa dengan ibadah tadi. Artinya jangankan kita yang muslim. Kan ada cerita seorang Yahudi
Seorang Yahudi agamanya bukan Islam, tapi dia punya keistimewaan yaitu bisa kasyaf kepada orang lain. Sehingga banyak sekali orang-orang kaum muslimin yang sowan sama Sidin, yang datang sama Sidin. Ada urusan apa? Tanya sama Sidin. Sehingga salah satu orang guru cemburu, dalam arti bukan cemburu tersaingi, ada khawatir. Ini sebabnya yang Yahudi ini bukan Islam, khawatir nanti dipengaruhi jadi keluar dari agama Islam. Terbersitlah keinginan untuk membunuh si Yahudi tadi. Disiapin belati, ya, belati itu pisau kecil ya, yang ditaruh di balik sarungnya sama pedang. Tujuan gak ada lain untuk membunuh si Yahudi tadi. Didatangi ke rumahnya, diketok pintunya, tok tok tok, siapa? Saya, tamu. Enggih, ulun boleh, ulun pian boleh masuk, tapi pian lempar dulu pedangnya. Berarti bujur-bujur kasyaf ini orang. Dilempar pedangnya. Sudah ulun lempar pedangnya. Iya, masih ada lagi belatinya di balik sarung pian, lempar juga. Luar biasa. Terpaksa sudah. Kalau dilempar, nggak bisa masuk. Lempar, langsung dibuka, pintunya disambut. Karena sudah nggak ada pedang untuk menikam si Yahudi tadi, ya mau tidak mau ya dengan berhujah, dengan diajak dialog. Pian ini alhamdulillah tinggal di kalangan kaum muslimin, pian nggak diganggu sama mereka. Pian kan sudah tahu bagaimana kami ini, walaupun mayoritas tetap menghormati dia. Ayo, agama kami ini agama yang dijelaskan dengan berbagai macam argumentasi untuk menarik dia agar masuk Islam. Dipuji-puji si Yahudi, biar ini orang bagus, walaupun Yahudi tapi gini dipuji. Sampai habis ini ngomong capek, gak ada perubahan dia. Sudah mulai habis argumen, orang kalau nggak bisa ngomong kan akhirnya kan emosi, temperamental, emosi, naik darah sih. Pian jangan macam-macam ya. Pian tinggal di sini sendirian. Ayo masuk Islam. Dihina, dicaci, diancam. Ketika diancam, tiba-tiba langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini si guru ini heran. Lain guru Rozi tapi ya lain. Pak, ulun ini heran sama dia. Tadi ulun dakwahi pian dengan sopan, dengan argumen, dengan akhlak, ulun puji pian. Kok pian gak tertarik untuk masuk Islam? Tapi ketika ulun caci pian, ulun ancam pian, ulun hina pian, kok tiba-tiba pian mau masuk Islam? Bongol bener pian. Ya tambahan dari ulun di kitab tidak ada. Akhirnya jawab ini ya, guru, kenapa? Pian pengen tahu kan kenapa ulun ketika pian puji, pian sampaikan dengan hujah yang baik, pian puji nama ulun, pian puji akhlak ulun untuk masuk Islam, dirayu sama pian ulun gak mau, tapi ketika pian caci ulun mau, kenapa? Akhirnya si guru tuh iya, coba apa alasannya pian? Itulah sebabnya kenapa Allah memberikan sama ulun keistimewaan jadi orang yang kasyaf. Kenapa? Karena ulun selalu menentang hawa nafsu ulun. Ketika pian sampaikan Islam dengan baik, pian puji saya, nafsu saya senang. Pian puji saya, pian hargai saya, pian puji saya setinggi langit, nafsu saya tertarik untuk mengajak saya masuk Islam. Karena itu saya tentang dia. Karena selama ini ulun dapat keistimewaan bisa kasyaf ini karena ulun selalu menentang hawa nafsu. Nah ketika pian caci ulun, ancam ulun, nafsu ulun gak terima, mangkel, kalau bahasa Jawanya mangkel apa? Menggerundung, menggerundung. Iya, gak terima hati, mau menghantam. Karena itu ketika dia gak terima, dia tampak egoismenya, lalu ulun balik nafsu itu, makanya ulun langsung masuk Islam. Coba pian bayangin,
Seorang Yahudi saja ketika dia selalu menentang nafsunya, Allah kasih keistimewaan bisa jadi orang yang kasyaf. Loh, masa kita yang muslimin nggak bisa? Tentu lebih bisa. Makanya gak heran ketika disampaikan tarif itu, ketika mereka keluar Ramadan jadi kasyaf mereka sebenarnya. Yang salah agama saja dapat keistimewaan, masa yang benar agamanya gak dikasih sama Allah? Makanya seharusnya ya, seyogyanya, semestinya memang kita tuh kalau keluar Ramadan seharusnya semakin naik kelasnya kita. Makanya kenapa dinamakan Syawal itu Syawal? Karena Syawal itu artinya peningkatan. Seyogyanya keluar Ramadan semakin meningkat, semangat ibadahnya meningkat, semangat dalam melawan nafsunya meningkat. Kenapa? Sudah ditempa di bulan Ramadan sebulan penuh. Ketika sehari diajak minum, diajak makan oleh nafsu, kita tentang. Setiap hari kita sholat tarawih, setiap hari kita baca Al-Quran. Seharusnya keluar Ramadan semakin naik. Kalau diibaratkan, Ramadan itu seperti salon. Orang masuk salon, keluar pasti semakin bagus, semakin indah, semakin bungas. Tapi kalau keluar Ramadan kembali seperti sebelum Ramadan, nah berarti Ramadannya bermasalah. Puasanya bermasalah. Sebagaimana persis yang sering kita dengar sabda Nabi Muhammad SAW, "Rubba kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa gak dapat daripada faedah puasanya kecuali pengalaman pernah lapar, pernah haus. Artinya gak dapat pahala dan gak dapat faedah puasa. Sebab puasa itu kalau bujur-bujur itu pasti natijahnya, buahnya itu semakin takwa. Makanya ayatnya kan jelas ya. Ayat puasa gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita puasa harusnya ketakwaan kita meningkat. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Makna takwa ini banyak ulama memberikan definisi, tapi secara global melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Seharusnya setelah bulan puasa semangat ibadahnya meningkat, semangat melawan nafsu yang mengajak maksiat semakin kuat. Seharusnya begitu. Kalau